Pernah enggak sih lu ngerasa kagum sama orang yang, walau di tengah kekacauan tetap bisa senyum, napasnya teratur, dan otaknya jalan terus? Seolah-olah mereka punya semacam perisai anti-stres yang bikin segala masalah mental tuh enggak mempan. Nah, jangan salah sangka, ketenangan kayak gitu itu bukan cuma bawaan lahir atau anugerah dari langit, yang cuma dimiliki segelintir orang pilihan. Ketenangan itu mirip otot, makin sering dilatih makin kuat dan responsif. Situasi penuh tekanan atau bahkan yang bikin kepala pusing 7 keliling sekalipun, bisa kok kita hadapi dengan tenang. Kuncinya ada di beberapa kebiasaan yang rutin mereka praktikin. Video ini dan artikel ini bakal ngebahas tuntas gimana orang-orang super tenang itu bisa ngatur dirinya. Dan apa aja sih kebiasaan yang bisa lu tiru biar hidup lu juga lebih adem ayem. Yuk kita bongkar satu persatu rahasianya. 1. Memahami reaksi tubuh terhadap stres. Sensor alarm otomatis, coba deh lu bayangin. Tiba-tiba ada alarm kebakaran bunyi kenceng banget di kantor. Respons tubuh lu pasti langsung sigap. Jantung deg-degan, napas jadi pendek, otot menegang siap-siap buat lari atau ngumpet kan. Nah, itu yang namanya sistem alarm otomatis tubuh atau yang sering disebut fight or flight response. Ini adalah mekanisme alami yang udah ada dari nenek moyang kita buat ngebantu bertahan hidup dari ancaman. Masalahnya, di zaman sekarang, alarm itu sering bunyi cuma gara-gara deadline mepet atau chat dari atasan yang bikin deg-degan. Orang yang tenang itu paham banget. Lu nggak bisa nyegah alarm ini bunyi kalau tubuh ngerasa terancam. Entah itu ancaman nyata atau cuma di pikiran doang. Tapi mereka bisa banget ngatur biar reaksi tubuh enggak berlebihan dan bikin lu panik. Mereka sadar banget sama sinyal-sinyal awal stres. Misalnya napas yang mulai ngos-ngosan, telapak tangan jadi dingin dan basah, suara yang tiba-tiba jadi lebih tinggi, atau pundak yang tegang. Dengan mengenali sinyal ini, mereka punya cara jitu buat matiin alarm itu sebelum semuanya jadi makin kacau. 2. Mengatur ulang reaksi tubuh. Kirim sinyal aman ke otak. Setelah lu ngerti sinyal-sinyal stres di badan lu, langkah selanjutnya adalah ngatur ulang itu semua. Ini bukan sulap atau hal yang enggak masuk akal kok, ini murni latihan. Salah satu teknik paling ampuh yang sering banget dipakai orang-orang tenang adalah pernapasan sadar. Coba deh lu praktikin teknik box breathing yang simple banget. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas 4 detik, buang napas perlahan 4 detik, terus tahan lagi 4 detik sebelum tarik napas lagi. Lakuin berulang kali sampai lu ngerasa lebih lega. Teknik ini tuh kayak kirim sinyal aman langsung ke otak lu. Ngasih tahu kalau semuanya baik-baik aja dan enggak ada yang perlu dikhawatirin berlebihan. Selain pernapasan, ada juga teknik grounding yang ampuh banget buat ngembaliin fokus lu ke saat ini. Apalagi kalau pikiran lu lagi muter-muter enggak jelas. Coba teknik 5-4-3-2-1. Lu sebutin 5 benda yang lu lihat, rasakan 4 tekstur berbeda yang bisa lu sentuh. Misal, meja, baju kulit, dengerin 3 suara yang ada di sekitar lu, hirup 2 aroma, dan sebutin 1 hal yang lu syukuri. Ini bantu banget buat ngalihin perhatian dari kekacauan di kepala lu dan ngajak lu buat balik ke realitas. 3. Memisahkan fakta dari interpretasi. Bukan semua pikiran itu benar. Ini dia salah satu kebiasaan paling penting dari orang-orang yang bisa tenang di situasi apapun. Mereka enggak langsung percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Pikiran kita itu ibaratnya mesin cerita yang jago banget. Dia bisa bikin skenario paling buruk atau bikin asumsi yang belum tentu benar. Apalagi kalau lagi stres. Orang yang tenang tuh jago banget misahin antara fakta objektif dan interpretasi, atau cerita yang dibikin sama pikiran. Misalnya, deadline mepet itu fakta. Tapi kalau lu langsung mikir, wah gue pasti dipecat nih kalau enggak kelar, itu interpretasi. Nah, orang yang tenang bakal ngelatih diri mereka buat selalu bertanya, apa sih fakta objektifnya dari situasi ini? Apa yang benar-benar gue tahu dan bisa gue buktiin, dan apa yang cuma asumsi atau pikiran negatif gue doang? Dengan membedakan ini, mereka bisa ngelihat situasi dengan lebih jernih, tanpa ditumpangi sama ketakutan atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Mereka paham bahwa nggak semua pikiran itu adalah kebenaran, dan mereka punya kendali buat milih pikiran mana yang mau mereka percaya dan mana yang enggak perlu digubris. Memberi jeda sebelum bereaksi. Ruang buat memilih respons terbaik. Pernah enggak lu ngalamin tiba-tiba ngegas atau ngomong yang enggak enak pas lagi kesel, terus nyesel belakangan? Itu karena lu langsung bereaksi tanpa jeda. Nah, orang yang tenang itu enggak kayak gitu. Mereka punya kebiasaan emas buat ngasih jeda atau respons gap antara stimulus.
kejadian yang memicu emosi, dan respons, reaksi mereka. Jadi misalnya ada omongan atau kejadian yang bikin kesel, mereka enggak langsung nyaut atau bertindak impulsif. Dalam jeda yang singkat itu, mereka punya kesempatan buat mikir, respons apa ya yang paling efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang gue? Bukan cuman itu, mereka juga sering banget ngasih nama buat emosi yang lagi mereka rasain. Misalnya, oh ini gue lagi ngerasa kecewa. Atau oke, ini gue lagi cemas. Dengan ngasih nama pada emosi, otak kita jadi lebih bisa mikir jernih karena emosi itu enggak cuma numpuk jadi gumpalan yang enggak jelas. Ini bantu banget buat ngedapetin kembali kendali, biar respons yang lu keluarin itu udah dipertimbangkan matang-matang, enggak cuman asal keluar dari emosi sesaat. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Hemat energi, lebih produktif. Salah satu kebiasaan yang bikin orang tenang itu punya energi yang melimpah, dan jarang stres adalah mereka enggak buang-buang waktu atau pikiran buat ngewahirin hal-hal yang di luar kendali mereka. Coba deh lu pikir, seberapa sering sih lu kepikiran macet di jalan, harga bahan pokok naik, atau cuaca yang enggak sesuai harapan? Semua itu di luar kendali kita kan? Mengkhawatirkan hal-hal itu cuma bikin lu capek sendiri dan enggak ada hasilnya. Orang yang tenang itu udah paham banget prinsip ini. Mereka alihin fokus dan energi mereka cuma ke hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa mereka tindak lanjuti. Daripada pusingin macet, mereka mikir gimana caranya biar bisa berangkat lebih pagi, atau cari rute alternatif. Mereka nggak fokus pada masalahnya, tapi pada solusi dan respons mereka sendiri terhadap masalah tersebut. Ini bukan berarti mereka nggak peduli, tapi mereka realistis. Mereka tahu, energi itu berharga, dan lebih baik digunain buat ngelakuin sesuatu yang ada hasilnya, daripada cuma berputar-putar di lingkaran kekhawatiran yang enggak ada ujungnya. 6. Refleksi diri. Secara rutin, kenali dirimu, perkuat jiwamu. Gimana caranya kita bisa makin jago kalau kita enggak pernah ngevaluasi diri? Sama kayak atlet yang selalu nonton ulang rekaman pertandingannya buat nemuin kesalahan dan belajar dari itu. Orang yang tenang juga rutin banget merefleksikan diri. Mereka luangin waktu khusus buat ngelihat lagi apa yang udah terjadi, apa yang mereka rasain, dan gimana reaksi mereka terhadap berbagai situasi. Ini bukan buat nyalain diri atau bikin lu makin terpuruk ya, tapi justru buat belajar dari pengalaman dan ngidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin enggak efektif. Mereka bakal nanya ke diri sendiri pertanyaan kayak, apa yang gue rasain hari ini? Kenapa gue bisa ngerasa kayak gini? Apa peran gue dalam kejadian ini? Apa yang bisa gue pelajari dari ini semua? Dengan refleksi rutin, mereka jadi makin kenal sama diri mereka sendiri, sama pemicu stres mereka, dan sama cara terbaik buat ngadepinnya. Ini mirip kayak bikin peta jalan mental, biar lu nggak kesasar lagi di lain waktu. Intinya refleksi itu adalah investasi berharga buat pertumbuhan mental dan emosional lu. 7. Membangun rutinitas yang stabil. Jangkar di tengah badai kehidupan. Bayangin kalau hidup lu itu kayak kapal di tengah laut yang gelombang. Nggak ada jangkar sama sekali. Pasti gampang banget terombang-ambing kan? Nah, orang yang tenang itu punya rutinitas harian yang stabil, yang berfungsi kayak jangkar buat mereka. Rutinitas ini ngasih mereka rasa aman, prediktabilitas, dan kendali di tengah dunia yang seringkali enggak bisa diprediksi dan penuh kejutan. Rutinitasnya enggak harus yang heboh atau ribet kok. Bisa cuman hal-hal kecil yang dilakuin secara konsisten setiap hari. Misalnya bangun pagi di jam yang sama setiap hari, langsung minum segelas air putih setelah bangun, atau ngelakuin peregangan ringan sebelum mulai aktivitas. Walaupun kelihatannya sepele, rutinitas-rutinitas kecil ini ngasih struktur dan fondasi yang kuat buat hari mereka. Saat ada hal tak terduga yang bikin pusing, rutinitas yang stabil ini bantu mereka tetap waras, tetap punya pegangan, dan enggak gampang panik. Ini semacam bantalan empuk yang bikin mental mereka enggak terlalu kaget kalau ada guncangan. 8. Menerima ketidaknyamanan dan hidup. Berdasarkan nilai, lebih kuat dari emosi. Sesaat ini dia dua kebiasaan terakhir yang jadi kunci utama ketenangan. Menerima ketidaknyamanan dan hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Orang yang tenang itu nggak takut sama rasa nggak nyaman. Mereka udah terbiasa sama perasaan itu, malah ngelihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ibaratnya kalau lu mau otot lu kuat, lu harus siap ngerasa pegel pas nge-gym kan? Begitu juga dengan mental. Mereka nggak lari dari rasa nggak nyaman, tapi ngadepinnya pelan-pelan, mecah jadi bagian-bagian kecil, dan fokus sama progres konsisten. Mereka tahu kalau selalu lari dari yang enggak nyaman,
lu nggak akan pernah jadi kuat. Selain itu, keputusan-keputusan penting mereka ambil berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang teguh, bukan cuma dari emosi sesaat yang bisa berubah-ubah kayak cuaca. Nilai-nilai ini tuh kayak kompas yang nuntun mereka. Mereka udah milih apa yang penting buat mereka. Misalnya integritas, tanggung jawab, kejujuran, atau kasih sayang, dan mereka berusaha keras buat hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Walaupun hati lagi dongkol, takut, atau senang banget, dengan punya kompas nilai, mereka jadi lebih kokoh. Nggak gampang goyah sama badai emosi yang datang dan pergi. Mereka tahu, kalau lu hidup sesuai nilai, lu nggak akan pernah salah jalan. Jadi, dari semua kebiasaan yang udah kita bahas barusan, jelas banget kalau ketenangan itu bukan sekadar hadiah atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari serangkaian kebiasaan yang dilatih secara konsisten. Mirip kayak olahraga atau belajar alat musik. Mulai dari ngerti gimana tubuh kita bereaksi sama stres, sampai punya jangkar berupa rutinitas, dan yang paling penting, hidup berlandaskan nilai-nilai yang kuat. Nggak ada yang instan emang, tapi setiap langkah kecil yang lo ambil buat ngelatih kebiasaan-kebiasaan ini, bakal bikin lo makin kuat dan tangguh di tengah situasi apapun. Ini bukan cuma tentang ngilangin stres, tapi tentang membangun mental yang kokoh. Biar hidup lu jadi lebih berkualitas, lebih berarti, dan pastinya lebih tenang. Yuk mulai praktikin dari sekarang. Biar lu juga bisa jadi salah satu orang yang selalu tenang di situasi apapun.